Salam sejahtera untuk kita semua, salam Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Bapak Ibu semua, terima kasih atas kesempatan ini, khususnya kepada tim Nestle, Alomedica, dan juga kepada Prof. Sujatmiko, eyang saya. Saya selalu nyebutnya eyang muda gitu ya. Prof. Sujat, semoga sehat selalu ya Prof. Amin. Dan kemudian juga kepada Bapak Ibu peserta, para dokter, kemudian ahli gizi, nutrisionis, dan dietitian, kemudian juga pada Ibu bidan. Izinkan saya untuk menyampaikan materi terkait gizi untuk imunitas pada usia toddler dan anak pra usia sekolah. Setelah ini kita tentu akan lebih banyak berdiskusi karena saya yakin Bapak Ibu yang hadir pada kesempatan ini juga adalah orang-orang yang ahli dan pakar di bidangnya. Baik, Bapak Ibu, kita lihat slide yang pertama. Izin panitia untuk di-share yang kedua. Agenda kita hari ini membahas beberapa hal. Yang pertama adalah terkait faktor-faktor yang mempengaruhi kerja sistem imunitas anak, kemudian juga hubungan timbal balik antara gizi dengan infeksi atau underweight dengan infeksi, kemudian kondisi status gizi balita di Indonesia pada hari ini dan tantangan pemenuhan gizinya, kemudian gizi seimbang dan makanan fortifikasi untuk anak usia prasekolah. Nah, kemudian teknik pengolahan makanan untuk anak usia dini, terkait juga kesehatan pencernaan anak dan keseimbangan mikrobiota. Lalu kita juga membahas terkait strategi meningkatkan kesehatan pencernaan anak dan mencegah ketidakseimbangan mikrobiota, yang ini memang erat kaitannya dengan imunitas, kemudian juga mengkondisikan anak usia dini bergerak, serta summary. Saya kira inilah hal yang akan kita bahas dalam 20 menit ke depan. Kita lihat slide berikutnya. Nah, Bapak Ibu semua, sahabat semua, dan para ahli semua, kita sepakat bahwa faktor-faktor yang mempengaruhi kerja sistem imunitas anak itu memang beberapa ahli menyatakan dalam jurnal dibedakan menjadi 4 kelompok besar. Dari 4 kelompok besar ini ada 3 hal yang bisa kita lakukan modifikasi. Sementara terkait dengan faktor genetik tentu kita tidak bisa melakukan modifikasi setelah anak ini terlahir, setelah menjadi usia dini. Tetapi 3 hal bisa kita modifikasi. 3 hal yang dimaksud itu adalah terkait dengan kesehatan pencernaan anak, kemudian juga pola hidup bersih, pola hidup aktif, kemudian sinar matahari, dan juga mengenai terkait dengan pemenuhan gizi seimbang untuk tumbuh kembang dan perlindungan anak. Nah, kali ini kita akan membahas 3 hal yang bisa kita modifikasi dalam rangka meningkatkan imunitas anak. Nah, Bapak Ibu, mari kita lihat tentang hubungan timbal balik gizi dengan infeksi. Dalam banyak penelitian menjelaskan bahwa 2 hal ini saling terkait satu sama lain. Jadi bisa jadi ini seperti telur dan ayam. Ya, artinya kadang-kadang kita nggak tahu yang mulai mana dulu gitu, tapi mereka saling kemudian mempengaruhi satu sama lain. Pertama, pendapat mengatakan bahwa anak gizi kurang itu nanti akan terjadi infeksi karena memang anak yang asupannya rendah tidak sesuai dengan kebutuhannya, dan di dalam kebutuhannya itu juga tidak terpenuhi zat-zat gizi terkait imunitas seperti misalnya protein, kemudian zinc, zat besi, vitamin C, beta karoten. Ya, kalau itu tidak terpenuhi maka memang kinerja imunitasnya menurun. Nah, ketika kerja imunitasnya menurun, maka walaupun di sekitar dia eksposur bakteri, virus itu tidak terlalu tinggi, tetapi dia sangat beresiko untuk sakit. Begitu juga ketika ada fenomena perubahan iklim, di tempat mereka perubahan cuaca, ya, yang kemudian membawa kelembapan udara yang tinggi, mereka sangat berisiko sekali untuk terkena penyakit infeksi itu tadi. Jadi awalnya adalah karena gizi kurang. Nah, ketika anak ini infeksi, tentu saja akan terjadi peningkatan kebutuhan energi. Karena Bapak Ibu, setiap peningkatan 1 derajat Celcius tubuh kita itu akan membutuhkan 13% tambahan energi kita. Nah, kemudian juga peningkatan zat gizi yang lain, karena proporsinya kan terhadap total energi. Berarti protein juga naik, kemudian mikronutrien juga naik. Nah, kita tahu bahwa anak usia dini, kemampuan lambungnya menerima makanan itu sangat terbatas sekali gitu. Apalagi dipengaruhi oleh apakah pola sebelumnya dia sudah berada dalam pola konsumsi makanan yang baik atau tidak, itu juga sangat mempengaruhi terhadap selera makan anak berikutnya, kesinambungan berikutnya. Nah, ini yang kemudian menyebabkan anak tidak mampu mengkonsumsi makanan lebih tinggi sekaligus untuk mengakomodir infeksi itu tadi. Anak makin jatuh dalam kondisi gizi kurang. Nah, ini siklusnya berulang. Tapi bisa jadi Bapak Ibu yang kedua mulainya. Jadi asupan gizi anak tidak bermasalah. Jadi kebutuhan asupan gizi anak baik diterima, tetapi eksposur di lingkungannya terhadap paparan infeksi, bakteri, virus itu tinggi sekali.
sehingga kemudian anak terinfeksi. Nah, sama juga ceritanya Bapak Ibu, ketika dia terinfeksi, kemudian kebutuhan gizinya meningkat, lalu dia tidak mampu untuk memenuhi, tidak mampu mengasup dalam jumlah sekian, maka akan mempengaruhi penurunan imunitas, sehingga kesembuhan penyakitnya juga akan menjadi lama, bahkan bisa terkena penyakit yang lain. Nah, begitulah putaran dari hubungan timbal balik gizi kurang dan infeksi. Nah, faktanya Bapak Ibu masih banyak anak usia prasekolah atau tutor itu yang kemudian masih mengalami gizi kurang. Mari kita lihat fakta berikut ini. Nah, ini PR besar kita sebenarnya Bapak Ibu yang sampai sekarang belum terselesaikan. Sudah menurun, angkanya sudah membaik, tapi belum terselesaikan. Ya seperti anemia, defisiensi besi, ini dari dulu itu sudah jadi masalah, tapi sampai sekarang belum terselesaikan, walaupun angka menunjukkan ada perbaikan. Nah, gizi kurang dan buruk juga demikian, jadi masih ada menunjukkan perbaikan ada, tetapi belum terselesaikan. Hari ini ditambah lagi dengan kasus gizi kurang yang kronis, yaitu penyakit infeksi, rentan untuk mengalami penurunan sistem imunitas tubuh mereka, gitu Bapak Ibu ya. Nah, sekarang tantangan lain nih Bapak Ibu, selain tadi 3 kasus itu, dari data SINATS teridentifikasi bahwa anak-anak Indonesia pada hari ini itu asupan energinya juga belum semua terpenuhi, gitu ya. Nah, ini kan yang mengkonsumsi di bawah angka kecukupan gizi yang dianjurkan. Cukup banyak sebenarnya Bapak Ibu, jadi prihatin juga ya. Misalnya kalau kita lihat saja anak usia 1 sampai 2 tahun gitu, untuk asupan protein aja ada 30% loh yang gitu, yang berada di bawah AKG 30%. Nah, kalau protein tentu imunitas mereka akan turun tuh, jadi rentan terhadap terkena infeksi. Kemudian vitamin A. Nah, ini kan unik juga ceritanya Bapak Ibu. Kita tahu anak usia anak balita itu kan memang akan mendapatkan vitamin A dosis tinggi yang bulan Februari dan Maret. Tapi dari kecukupan gizinya, yaitu salah satu strategi sebenarnya untuk mengatasi defisiensi vitamin A. Karena memang kita lihat tantangan di sini Bapak Ibu, 72,5% anak balita itu AKG untuk vitamin A-nya tidak tercukupi. Jadi datanya tantangan besar sebenarnya. Asam folat Bapak Ibu 91,4% pada anak usia 1 sampai 2 tahun, tapi anak usia 3 sampai 5 lebih tinggi lagi itu, mencapai 95%. Jadi hanya 5% yang asam folatnya tercukupi dari makanannya gitu. Nah, kemudian juga vitamin C masih menjadi PR besar, kalsium ya. Kalau vitamin C itu terkait dengan imunitas, kemudian kalsium terkait dengan pertumbuhan mereka itu juga hanya di bawah AKG mencapai 72% ya, 68 sampai 72. Nah, zat besi yang terkait dengan imunitas juga karena dia merupakan aktivasi untuk enzim yang bersifat antioksidan gitu ya, itu juga hanya yang berada di bawah AKG itu 76 sampai 84%. Nah, tantangannya berat ini Bapak Ibu. Nah, sesungguhnya dalam anjuran gizi seimbang kita sudah punya takaran untuk mereka. Mari kita lihat berikut ini. Di dalam anjuran gizi seimbang pembagian bahan makanan sehari itu sudah jelas itu bahwa karbohidrat kompleks untuk anak usia 1 sampai 3 itu ada 3 porsi gitu ya. Nah, kemudian ada 4 sampai 6 itu 4 porsi. Nah, sebenarnya ini kan menggantikan posisi 4 sehat 5 sempurna. Cuman Bapak Ibu kita semua mestinya merenung, kita semua karena kita tenaga kesehatan Bapak Ibu orang-orang yang memang bekerja di bidang kesehatan. Kenapa merenung? Artinya gini, ketika informasi ini tidak dikenal, tidak diketahui oleh mereka, ini kan kita akan berpikir apakah kebijakan selama ini, kebijakan kepada publik selama ini ada yang salah sehingga kemudian informasi-informasi ini mereka nggak tahu gitu. Atau bisa jadi informasi ini mereka tahu, tapi mereka tidak mampu untuk memenuhinya. Entah akses ke makanannya rendah, entah kemudian ketersediaannya rendah atau daya belinya ya. Nah, ini banyak faktor di situ memang yang terkait. Nah, tapi kita memang tidak akan pernah bosan-bosannya menjelaskan bahwa untuk anak bisa berada dalam sistem imunitas yang baik, maka hal ini harus terpenuhi. Ya, jadi ada kalau kita lihat di sini Bapak Ibu kan ada 6 ragam yang pokok, 6 ragam makanan pokok. Jadi karbohidrat kompleks, protein hewani, kemudian susu dan hasil olahannya memang di pembagian bahan makanan sehari gizi seimbang tuh nggak disamakan dengan protein hewani. Jadi berdiri sendiri. Protein hewani sendiri, kemudian susu dan hasil olahannya sendiri, kemudian protein nabati sendiri, kemudian sayuran sendiri, kemudian buah-buahan sendiri. Jadi ada 6
6 kelompok yang wajib ada. Nah, sementara untuk minyak juga merupakan yang wajib, tetapi itu masuk ke dalam pengolahan makanan. Nah, untuk gula Bapak Ibu itu bukan wajib sebenarnya, tapi toleransi maksimal yang bisa diberikan pada anak, yaitu sekitar 2 porsi per hari atau 2 penukar. Satu penukar gula itu adalah sekitar 13 gram. Jadi kalau 2 penukar itu sekitar 26 gram. Nah, inilah yang dimakan oleh anak-anak kita. Nah, mari Bapak Ibu kita pahami ya bahwa sesungguhnya kenyataannya di lapangan kita temukan bahwa makanan anak-anak kita biasa melihat ketika hanya makan karbohidrat dengan ikan lele yang digoreng misalnya, itu sudah sering, atau paket hemat pahe 1, pahe 2 itu hanya nasi dengan ayam goreng tepung misalnya dan minuman manis. Nah, hal-hal seperti itu udah jadi tontonan hari-harinya kita gitu ya. Nah, kalau itu yang dikonsumsi oleh anak-anak kita, sudah pasti imunitas mereka akan menurun. Jadi kenapa ada keberadaan 6 faktor ini? Karena interaksi zat untuk imunitas itu ada dari 6 kelompok bahan makanan ini. Ya, dan jadi nyatanya begitu, tidak beraneka ragam dan kadang-kadang kaya pada makanan tertentu. Yang sering terjadi nih Bapak Ibu, untuk energinya tercukupi, tapi proporsi terbesar justru dari lemak dan gula, bukan dari karbohidrat kompleks, hewani, susu, dan nabati. Gitu. Nah, sayur dan buah PR besar. Hari ini belum menerapkan untuk konsumsi sayur dan buah sesuai anjuran. Bapak Ibu bisa lihat ya, buah-buahan aja sehari itu anjuran gizi seimbang untuk bisa mendapatkan imunitas yang baik pada anak-anak nih, pada anak-anak usia dini 3 porsi. Satu porsi buah itu kalau kita bicara pepaya itu 110 gram. Kalau kita apakah itu sudah ada di masyarakat kita? Rasanya tidak begitu, karena buah itu kadang-kadang muncul hanya pada waktu tertentu, tidak everyday. Nah, ini salah satu yang kemudian menjadi rentan mereka terhadap infeksi tadi. Mari kita lanjut Bapak Ibu. Sebenarnya untuk pemenuhan gizi terkait dengan imunitas tidak terlalu sulit kalau kita kemudian bisa mengkotak-kotakan sumber mana yang harus kita tingkatkan pada konsumsi anak pada masa pandemik ini dan mana yang lebih kita prioritaskan. Itu berperan penting dalam pemeliharaan sel imunitas. Ya, kemudian mukosa saluran cerna anak itu juga dipengaruhi oleh vitamin A dan provitamin A. Dan dikatakan kalau anak berada dalam kondisi defisiensi vitamin A dengan melihat tadi asupannya di bawah 80% AKT Bapak Ibu, itu akan mengganggu fungsi dari imunitas selulernya si anak tersebut. Nah, kalau kita lihatkan ke makanan, tidak sulit sebenarnya memenuhi. Itu cukup mampu untuk melakukan itu. Tapi apakah anak sudah diberikan sayur seperti ini, kemudian dari telur juga vitamin A-nya ada, dari susu terutama susu yang telah difortifikasi atau susu khusus pertumbuhan itu juga telah menyediakan itu tadi. Nah, ini kan adalah strategi banyak bahan lain, tapi minimal 3 ini mudah diingat, lalu mereka mengasup ini secara rutin. Nah, kemudian vitamin C. Vitamin C kita udah tahu merupakan vitamin yang dapat dari oksidasi makanan. Kita lihat pemenuhan vitamin C juga sangat mudah sebenarnya ya. Jadi kalau anak itu menerapkan konsumsi buah sampai 3 porsi per hari, kemudian konsumsi sayur 1 sampai 1,5 porsi per hari, rasanya akan terpenuhi kebutuhannya. Tapi kan faktanya anak-anak tidak demikian. Banyak ibu-ibu yang mengeluh, anak nggak suka sayur, kemudian pemberian buah tidak setiap hari. Nah, kalau kita lihat nih contohnya pepaya, sampai 30 mg vitamin C. Jadi udah bisa untuk memenuhi kebutuhan itu. Kemudian dari jeruk, dari tomat, tomat sangat mudah sekali dan murah meriah. Ketika sayur masak untuk anak lalu ditambah potongan tomat ke dalam, itu juga sudah sangat mampu untuk meningkatkan jumlah vitamin C dalam masakan tadi. Tapi kalau tomatnya dimasak sama-sama sampai airnya mendidih, itu udah nggak ada vitamin C-nya karena teroksidasi. Ya, ini kan masalah teknik pengolahan Bapak Ibu ya. Nah, mari kita lihat lagi contoh yang lain nih. Nah, ini kan Bapak Ibu kita gampang banget ya, kita semua maksudnya gampang banget untuk mengedukasi masyarakat untuk memprioritaskan ini loh di masa pandemik gitu.
Nah, terkait zinc yang bersifat imunostimulan biologik ya dengan cara merangsang fungsi imunitas, kemudian menjaga sel imunitas bekerja, itu juga mudah kita dapatkan Bapak Ibu. Seperti ikan itu zincnya tinggi gitu ya. Ayam juga tinggi, tempe itu juga tinggi dan tentu saja susu yang difortifikasi. Nah, cuman Bapak Ibu, PR besar di teknik pengolahan. Jadi kita sudah melihat bahwa ikan ayam itu menjadi sering dikonsumsi anak-anak kita gitu ya. Tetapi zincnya bisa dikatakan sudah rusak. Sekitar kemarin ada beberapa jurnal yang dikeluarkan oleh Litbangkes terhadap kalsium Bapak Ibu, tapi saya kira hasilnya nggak beda jauh. Itu bisa turun 90% loh ya. Jadi kalau penelitian waktu itu pada tempe yang digoreng tepung, itu zincnya turun, kalsiumnya turun 90% dari angka awalnya. Jadi kalau misalnya kalsiumnya di awal ada 150 mg, setelah digoreng tepung yang tipis-tipis begitu dengan takaran yang disesuaikan, itu vitamin C-nya hanya kalsiumnya itu hanya tinggal 10%. Nah, itulah efek dari pengolahan. Di hitungan kertas tersedia tapi pengolahannya tidak benar, itu juga anak-anak tidak mendapatkan. Kemudian zat besi PR kita juga karena anemia belum terselesaikan. Anemia pada anak tinggi, anemia pada remaja tinggi. Nah, persoalan anemia tinggi pada remaja karena pada anak-anak anak usia dini karena memang pemenuhan apa namanya zat besi yang sifatnya hem seperti aneka daging, daging sapi, daging ayam, daging ikan itu tidak mencukupi dan diolah dengan cara yang salah juga. Nah, kemudian yang non-hem seperti misalnya pada nabati tidak disertai dengan vitamin C yang tinggi, sehingga penyerap tidak ada. Bahkan ada peristiwa-peristiwa lain yang mereka lakukan sehingga menghambat penyerapan, seperti misalnya kebiasaan konsumsi teh setelah makan, kebiasaan kemudian mengkonsumsi apa namanya susu barengan dengan makan, gitu ya, itu juga berdampak terhadap interaksi penyerapan zat besi itu tadi. Baik Bapak Ibu, kita lanjut lagi. Nah, sekarang pemenuhan cairan. Boleh slide-nya di next. Setelah itu kita lihat dalam pemenuhan cairan anak usia dini. Nah, ini juga sebenarnya persoalan. Kemarin penelitian kami pada beberapa anak di masa pandemik, ternyata pemenuhan kebutuhan cairannya justru menurun dibandingkan ketika sekolah. Karena kalau sekolah itu ada jam mereka istirahat yang pada saat itu pada anak-anak usia dini, ini anak usia dini yang sudah sekolah nih Bapak Ibu, yang prasekolah, bahkan ada yang kidi ya, yang usia 1 tahun, 2 tahun gitu, mereka emang dikondisikan makan bareng, minum bareng gitu. Nah, kalau di rumah kan tidak lagi, tidak dikondisikan sehingga dia hanya minum dimakan konsumsi utama. Di selingan itu kadang-kadang jarang kalau anak tidak mengatakan haus. Nah, ini yang kita temukan di lapangan sehingga mereka juga cenderung untuk dehidrasi. Nah, ini juga menyebabkan penurunan imunitas. Oleh karena itu juga kita kemudian menganjurkan anak-anak dini itu diberikan makanan yang berkuah banyak gitu. Jadi kita proses olahan itu dengan berkuah banyak karena kalau air sayur kan ada elektrolit, air buah juga sehingga lebih lama untuk bisa merehidrasi tubuh si anak. Ya, apalagi kalau kemudian anak berada pada kondisi cuaca yang panas. Itu Bapak Ibu ya. Nah, baik. Kita lanjut lagi pada teknik pengolahan. Nah, ini saya ceritakan tadi Bapak Ibu ya. Sebenarnya di gizi itu Bapak Ibu, teknik pengolahan makanan itu banyak banget gitu ya. Jadi itu banyak, seperti misalnya kukus pepes. Nah, di kukus pepes aja tuh variasinya tinggi. Maksud saya variasi tinggi itu dalam campuran bahan. Seperti misalnya kukus tuh nggak hanya kukus doang, tapi kukus itu bisa dengan aneka bumbu potong, aneka bumbu tabur gitu. Kukus dengan cara dicelupkan ke saus yang kita olah, kemudian kita kukus. Jadi banyak cara untuk mendapatkan masakan kukus dan pepes yang enak. Pepes pun itu ada pepes yang bumbunya dicincang, ada yang dihaluskan, ada yang dilumuri, itu caranya macam-macam. Nah, panggang suhu sedang, kemudian rebus itu pun banyak Bapak Ibu semua. Ada rebus putih, ada rebus air kaldu, ada rebus santan, encer. Nah, air kaldu ini sekarang pada masa pandemik, kami dari tim gizi mulai memperkenalkan kaldu tulang. Jadi dari banyak jurnal yang kita pelajari dan beberapa riset yang kita uji coba juga, ternyata memang kaldu tulang itu memberikan efek peningkatan imunitas gitu Bapak Ibu ya. Nah, jadi itu di kaldu tulang, bukan kaldu daging. Nah, kita juga sekarang sering mendemokan cara mengolah kaldu tulang itu tadi yang dijadikan campuran untuk rebusan makanan anak. Jadi ketika anak minta sop sayur, anak minta sop ayam, maka kita berikan kaldu tulang, bukan kaldu daging. Nah, kemudian teknik pengolahan tumis oseng cah itu juga dengan aneka rasa yang menarik buat anak. Ini kita anjurkan Bapak Ibu. Tapi yang sekarang lazim mereka konsumsi justru nggak kita anjurkan. Jadi menggoreng, kemudian santan kental, ini kita nggak anjurkan dan ini sekarang yang menjadi menjadi idolanya anak-anak untuk konsumsi makanan gitu.
Karena kita tahu proses penggorengan, kemudian santan kental, proses penggorengan yang suhunya di atas 220 derajat Celcius, itu akan membuat kehilangan banyak zat gizi, terutama mikronutrien. Enggak hanya mikronutrien, asam amino pun rusak, Bapak Ibu, beberapa persen ketika kena pemanasan tinggi. Nah, belum lagi adanya perubahan lemak yang menjadi lemak itu jenuh, bahkan bisa terbentuk trans fat. Nah, ini tentu akan berdampak pada kesehatan mereka dan pada kerja imunitas mereka. Itu kira-kira. Baik Bapak Ibu, kita lanjutkan strategi yang mesti kita lakukan. Nah, lalu bagaimana nih strategi kita di luar kita kemudian mengenalkan kembali gizi seimbang untuk bisa meningkatkan imunitas, tapi gizi seimbang anak tadi kita sudah bisa lihat Bapak Ibu ya, ada 6 kelompok bahan dengan porsi yang sudah jelas. Nah, ini harus kita benar-benar sampaikan ke masyarakat, dia memiliki ilmu pengetahuan itu. Jadi kalau mereka nggak tahu, PR besar kita juga, kok bisa mereka nggak tahu apa kesalahan kita kurang menjangkau mereka atau bagaimana gitu ya. Karena kita banyak gitu. Nah, kalau kita lihat strategi lain yang bisa kita lakukan adalah memang kita memberikan pertimbangan kepada anak-anak kita ini untuk pemberian makanan fortifikasi. Pemberian makanan fortifikasi dan fortifikasi pangan itu sekarang sudah tersedia banyak sekali Bapak Ibu. Seperti ketika anak-anak kita sarapan, kalau sebelumnya kita berikan nasi uduk, kita berikan kemudian bubur ayam gitu ya. Kadang-kadang mikronutriennya nggak ada Bapak Ibu, nggak terpenuhi. Mungkin untuk makronya iya, energinya iya, lemaknya iya, tapi mikronya tidak. Tapi kalau kemudian kita kenalkan dengan fortifikasi pangan kayak sereal yang difortifikasi, kemudian kayak makan apa namanya sarapan breakfast sereal atau apa yang fortifikasi, itu mikronutriennya bagus sekali. Kadang-kadang kita melihat zat besi aja di pagi itu udah bisa mencukupi 25% AKG-nya mereka. Jadi mereka tinggal mencari 75% lagi untuk kebutuhan hariannya mereka. Nah, jadi kalau kita bicara fortifikasi pangan, kita bicara suatu pangan yang ditambahkan secara sengaja zat gizi ke dalam pangan itu sehingga nilai zat gizinya meningkat, kualitas pangan itu meningkat. Nah, ini biasa kita temukan pada produk susu, pada sereal, pada minuman, pada snack bar, itu kita temukan. Cuman memang Bapak Ibu kita mesti beritahu masyarakat untuk cerdas baca label juga. Karena kadang-kadang ininya gizi untuk fortifikasi udah bagus, tapi ada zat gizi lain yang kemudian juga ternyata berdampak pada penurunan imunitas masih tinggi di situ. Jadi nggak boleh mereka juga bacanya setengah-setengah gitu. Ya fortifikasi iya, tapi cek bahan lain yang tidak dibutuhkan dalam jumlah tinggi, kira-kira di sana tinggi nggak? Kadang-kadang kan dipakai untuk peningkatan cita rasa. Itu strategi pertama Bapak Ibu. Strategi kita kedua nih, kesehatan pencernaan anak. Jadi kita tadi tahu bahwa faktor yang mempengaruhi seimbang, kemudian faktor berikutnya mempengaruhi kesehatan pencernaan anak. Ini juga menjadi sesuatu yang sekarang rajin kita diskusikan kembali karena ternyata sangat erat hubungannya antara mikrobiota usus anak terkait dengan imunitasnya. Ya, terkait dengan imunitas. Bapak Ibu di mikrobiota itu di dalam jurnal dijelaskan bahwa harusnya tersedia 80% dari seluruh jumlah bakteri yang ada di saluran cernanya anak gitu. Jadi perbandingan 80% banding 20%. Kalau itu terjadi, maka fungsi ini akan terlaksana dengan baik. 80% sel pada saluran cerna menghasilkan antibodi. Maka ketika mikrobiota itu berada dalam jumlah 80%, ini akan berlangsung dengan baik. 40% jaringan juga terdiri dari sel-sel darah putih. Nah, kita tahu sel darah putih perannya untuk imunitas. Kemudian juga ada interaksi positif antara mikrobiota usus dengan sistem kekebalan bawaan atau adaptifnya anak. Ya, jadi beberapa IgE yang disekresi yang setiap hari di usus manusia. Jadi perlindungan. Jadi itu ada interaksi. Jadi kalau kesehatan pencernaannya baik, maka interaksi ini akan terjadi dengan baik. Lalu Bapak Ibu, ketika zat besi masuk, kadang-kadang penyerapannya rendah. Seperti yang misalnya non-HEM, penyerapannya 40%, kalau yang HEM 80% misalnya. Tetapi penelitian lain menjelaskan ketika anak ini berada dalam jumlah mikrobiota yang mencapai 80% tadi, maka penyerapan zat besi yang harusnya hanya mampu 40 atau di bawah itu bisa meningkat gitu. Terjadi peningkatan penyerapan zat gizi. Nah, itu akibat dari mikrobiota yang 80% ini tadi. Jadi membantu peningkatan penyerapan zat gizi terutama pada masa pandemik ini, tentu penyerapan zat gizi yang berperan untuk imunitas. Nggak hanya itu Bapak Ibu, juga menstimulasi otak untuk bisa mengeluarkan neurotransmitter bahagia. Jadi bahagia, rasa happy pada anak itu juga membuat imunitasnya naik gitu. Jadi anak-anak yang sedih dan mood yang tidak baik itu dengan peningkatan mikrobiota itu bisa mengatasi persoalan itu tadi. Jadi kan ada anak yang moodnya tuh nggak karuan, ya. Nah itu dengan keseimbangan mikrobiota bisa baik. Ya, kemudian juga mengurangi reaksi alergi. Baik, kita lihat sedikit lagi Bapak Ibu slide.
Ya, nah berikutnya strategi meningkatkan kesehatan pencernaan anak, kita tahu mikrobiota itu makanannya adalah serat, GOS, FOS, ya, prebiotik gitu Bapak Ibu, maka anjuran kecukupan serat itu harus kita penuhi sesuai dengan gizi seimbang yang sebelumnya saya sampaikan. Tapi ketika anak sakit berulang, kemudian dia mudah stres, kita melihat riwayat lahirnya juga yang memang mengarah ke anak minum antibiotik, mengarah kepada sangat mungkin mikrobiotanya turun, maka solusi pemberian probiotik menjadi penting. Probiotik sekarang juga udah kita dapat dari banyak makanan Bapak Ibu seperti yogurt, kita dapatkan probiotik, ada susu yang sudah difortifikasi probiotik yang ditambahkan probiotik gitu ya. Nah, hal-hal itu menjadi penting untuk kita berikan pada kondisi anak dalam kondisi sakit berulang yang resiko bakterinya mikrobiotanya turun. Hal lain Bapak Ibu, kita lihat berikutnya. Strategi untuk meningkatkan kesehatan pencernaan anak adalah memodifikasi makanan minuman manis. Nah, ini PR juga Bapak Ibu ya. Makanan minuman kekinian hari ini semuanya tinggi gula. Dan penelitian kami terakhir Bapak Ibu, aduh kayaknya nyeremin juga ya. Itu 1 gelas makanan minuman kekinian yang dikonsumsi oleh anak-anak kita termasuk anak usia dini bisa habis 1 gelas, itu gulanya 39 sampai 51 gram yang kita dapatkan dari banyak merek. 39 sampai 51. Maka ketika ada tempat yang bisa di request khusus untuk rendah gula itu sangat membantu sekali. Nah, itu kita tinggal mengedukasi ke masyarakat bagaimana dia melakukan modifikasi pemesanan gitu. Jadi mereka request khusus untuk hal tersebut karena gula Bapak Ibu itu makanan baik untuk patogen ya, untuk bakteri patogen. Nah, kemudian mengenai jadwal makan anak itu juga ada hubungannya. Jadi ketika anak itu didisiplinkan jadwal makannya hari ini sama dengan besok, jaraknya juga sama, itu membuat kesehatan pencernaan anak itu baik. Nah, kalau kesehatan pencernaan baik kan berpengaruh pada imunitas, jadi tidak rentan untuk mengalami gangguan pencernaan. Kira-kira seperti itu. Kita lanjut lagi, strategi untuk kesehatan pencernaan anak, aktivitas fisik. Anak sekarang nggak boleh dibikin diam karena memang resiko anak diam hari ini akan tinggi Bapak Ibu karena apa? Karena anak aktivitasnya bermain gadget dan gadget itu nggak ada yang permainan yang memainkan gadget itu yang paling enak ya posisinya duduk, rebahan, lehe-lehe, tengkurap, miring kanan, miring kiri ya itu adalah posisi terenak main gadget untuk anak gitu. Nah ternyata keadaan kayak gini itu mempengaruhi saluran cerna mereka. Jadi kalau dikatakan bahwa setiap aktivitas fisik anak kalau dilakukan dengan terstruktur dan baik itu akan menstimulasi aktivitas di saluran pencernaan. Ini kita perlu tingkatkan. Makanya kita imbau anak-anak untuk jangan malas gerak dan orang tua harus mengkondisikan anak untuk bisa bergerak. Dan metabolisme energi juga meningkat ketika anak bergerak dengan teratur, kemudian bisa melawan proses inflamasi kronis, meningkatkan hormon endorfin yang bisa mempengaruhi mood anak. Dan kemudian juga berikutnya strateginya sinar matahari Bapak. Sekarang selama work from home, apakah anak-anak sudah diberikan paparan ini? Saya khawatir kesempatan untuk mendapatkan paparan sinar matahari juga menjadi lebih rendah. Nah, ini akan mempengaruhi imunitas juga. Jadi anak memang harus dikondisikan untuk mendapatkan sinar matahari beberapa menit setiap harinya. Karena itu akan sinar matahari kan aktivasi vitamin D. Vitamin D akan menstimulasi imunitas innate, adaptif, dan stimulasi pertumbuhan mikrobiota juga, dan stimulasi otak juga untuk memproduksi neurotransmitter. Itulah hebatnya vitamin D yang diaktifkan. Baik Bapak Ibu, kita lanjut sedikit lagi. Mengkondisikan anak usia dini bergerak. Ya, saya selalu sampaikan bahwa ketika anak sekolah dulu, anak usia dini sekolah, perbanyak melakukan gerakan perpaduan antara gerak dengan musik, dan gerak itu diukur gerakan-gerakan yang ada aturan geraknya. Jadi gerakan yang terstruktur maksud saya. Jadi kalau gerakan terstruktur yang diberikan kepada anak itu mempengaruhi fungsi-fungsi yang saya jelaskan tadi. Jadi dia nggak sekedar untuk disuruh lari kanan kiri warawiri gitu, enggak Bapak Ibu, bukan. Tapi ada gerakan teratur, lompatan 4 kali, menahan 2 kali. Nah kayak begitu tuh kita giatkan pada anak Bapak Ibu, itu efeknya luar biasa terhadap kesehatan pencernaan mereka. Nah kemudian kalau di komunitas ya kita selalu mengatakan bahwa anak-anak itu bersepeda, berjalan, bentuk kegiatan bergerak lainnya itu kita kondisikan. Nah kalau di rumah saat ini karena anak banyak di rumah, maka libatkanlah anak usia dini untuk pekerjaan-pekerjaan ringan seperti melipat selimut, menata benda. Kesannya hal sepele tapi terlupakan. Jadi sudah banyak sekarang anak-anak usia dini bangun, ambil gadget, tidur, nonton TV, makan, hanya itu kegiatannya di rumah, dan ini sangat rentan terhadap penurunan kesehatan pencernaan mereka dan imunitas. Baik Bapak Ibu, terakhir saya ingin menyampaikan tentang kesehatan pencernaan untuk hubungannya dengan zat gizi. Nah ini, keseimbangan mikrobiota atau susunan mikrobiota dalam usus dengan bakteri patogen itu dipengaruhi oleh lemak jenuh,
dan oleh gula Bapak Ibu. Dan kalau seperti misalnya garam, gluten itu ke inflamasinya lalu mempengaruhi perubahan struktur. Jadi dengan demikian kita sepakat untuk gula kita modifikasi. Mari kita lanjutkan slide berikutnya. Terkait gula, Bapak Ibu ini PR besar karena memang anak-anak juga sangat cenderung mengkonsumsi itu dalam jumlah berlebih. Nah, ketika gula itu diasup dalam jumlah berlebih, sangat mungkin akan terjadi pembentukan glikasi Bapak Ibu yang akan menghalangi vitamin C masuk ke dalam sel. Padahal vitamin C itu akan bekerja melindungi sel itu tadi. Dan kemudian gula ternyata makanan dari mikroba patogen. Jadi yang patogen itu makanannya adalah gula, sementara yang mikrobiota makanannya adalah serat. Nah, kalau si patogen naik jumlahnya, dia menekan yang mikrobiota. Sehingga mikrobiota tidak bisa melapisi dinding usus, maka seluruh patogen-patogen lain, benda-benda asing lain, itu bisa masuk, antigen-antigen maksudnya, itu bisa masuk ke aliran darah kita, karena tidak ada yang melindungi tadi. Kemudian juga kalau gula berlebih sekali waktu langsung dikonsumsi dalam jumlah banyak, terjadilah hiperinsulinemia yang menyebabkan terjadinya kronik inflamasi. Baik, kita lanjut. Ya, berikutnya adalah apa itu gula Bapak Ibu. Jadi kalau gula kita mengacu pada definisi WHO yaitu adalah karbohidrat sederhana yang merupakan jenis monosakarida dan atau disakarida yang ditambahkan ke makanan minuman dalam proses pengolahan, atau gula yang memang terdapat secara alami nih pada madu, pada sirup, pada jus buah, pada konsentrat jus buah, itu masuk bagian gula. Jadi kadang-kadang orang tua bertanya, jadi madu nggak bagus ya? Oh, madu bagus, tapi madu termasuk mengandung gula gitu, sehingga toleransi yang diberikan pada anak untuk bisa mengasup gula itu sekitar 26 gram bisa kita ambil dari yang punya manfaat lain seperti madu gitu. Tapi kalau yang gambar-gambar saya ini, apalagi manfaat yang kita bisa dapatkan di sini? Nggak ada kan? Seperti boba, makanan kekinian lah ya, kita nggak sebut merek tapi mirip-mirip itu. Kita mau cari tahu proteinnya adakah? Enggak gitu kan ya. Kemudian apa yang ada? Paling tepungan untuk karbohidrat. Apakah itu kita pentingkan dapat dari sini? Kan enggak gitu ya. Jadi ini kan sebenarnya cita rasa aja yang kita dapat dari sini. Jadi maksud saya kalau hanya untuk cita rasa jangan sampai mengorbankan efek kesehatan, karena di sini gulanya bisa 39 gram. Belum lagi aneka donat yang banyak toppingnya yang disukai anak-anak. Ini luar biasa loh Bapak Ibu, satu donat dengan 3 topping itu 53 gram gulanya. Kita udah coba hitung, itu gulanya 53 gram, luar biasa. Nah, satu sendok makan gula pasir, gula merah, gula halus itu adalah 13 gram gula. Jadi kalau tadi takaran 26, anak pagi-pagi udah minum susu dikasih gula lagi, atau minum teh pakai gula, pakai martabak manis, pakai donat, pakai minuman kekinian, kebayang nggak sih Bapak Ibu berapa mereka mengasup gula dalam satu hari, dan ini akan menurunkan imunitasnya. Oke, Bapak Ibu, summary kita adalah slide. Yap, menerapkan pola gizi seimbang sesuai usia anak dan dapat mempertimbangkan pemberian makanan fortifikasi. Kemudian pastikan kebutuhan serat dan cairan anak terpenuhi. Cairan dibutuhkan untuk menggerakkan massa padat melalui saluran cerna. Kemudian ciptakan jadwal makan yang teratur untuk membantu gerakan peristalsis anak berjalan secara baik dan konsisten. Kemudian berikan porsi makan yang lebih sering, minimal 4 kali sehari agar tidak terjadi pembebanan pada saluran cerna. Anak harus diberi kesempatan relaksasi setelah makan untuk memberikan tubuh mencerna makanan, dan anak juga harus dikondisikan untuk bergerak yang terencana dan mendapatkan paparan sinar matahari secara reguler, dan kemudian memodifikasi asupan makanan dan minuman kekinian yang tinggi gula dan lemak jenuh yang akan dikonsumsi oleh anak. Saya kira demikian Bapak Ibu, mohon maaf jika waktunya melebihi yang seharusnya.